Jangan pernah jauh dari orang-orang soleh. Jangan pernah jauh dari kekasih-kekasihnya Allah. Barang siapa yang selalu mendekatkan diri kepada kekasihnya Allah, barang siapa yang selalu mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, maka semoga Allah mencintai dia. Karena yang dicintainya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana min ahli sunnati wa jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah, kembali bertemu kami di channel kami Dahlan Laduni untuk menyebarkan dakwah Islam, terkhusus adalah paham kita ahli sunnati wa jamaah. Pada kesempatan ini kami berada di salah satu pulau yang ada di sekitar kota Batam. Tepatnya adalah berhadapan dengan Singapura. Pulaunya namanya adalah Pulau Tulup. Pulau Tulup ini salah satu pulau di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pulau ini akhir-akhir ini tertarik umat Islam untuk mengunjungi, menjadi sebuah pulau wisata religi. Karena pas di puncak bukit ini yang kami sedang berada ini, ada sebuah makam, salah satu makam wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, tradisi kita yang berpaham ahlus sunnati wa jamaah senang untuk berziarah ke makam para wali Allah. Di dalam perjalanan kita mengunjungi para wali-wali itu, sering kita mendengar dengan istilah tabarruk atau ada juga dengan istilah tawasul. Tabarruk dan tawasul adalah istilah paling populer yang digunakan oleh umat Islam untuk datang berkunjung ke para makam wali-wali Allah. Sebab kita ketahui bersama, ada beberapa kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Misalnya adalah calon nabi. Calon nabi itu ketika dia masih anak-anak, ada keluar biasaan yang terjadi disebut dengan istilah ma'unah. Ada juga kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya, terbagi beberapa bagian. Di antaranya adalah kejadian luar biasa kepada calon nabi, disebut dengan irhas. Seperti ketika masih belum balik, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia berjalan maka awan selalu menaungi dan mengikuti, sehingga beliau tidak pernah kepanasan. Yang kedua, kejadian luar biasa kepada orang-orang soleh. Mungkin karena keikhlasannya dalam beribadah, atau juga karena amalan-amalan yang dikerjakan dan ketulusan hatinya di dalam mencari ridha Allah, sehingga dia diberikan kelebihan, maka disebut dengan istilah ma'unah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah keramat atau karomah. Keramat atau karomah adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang wali Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya keyakinan kita kepada para wali Allah itu adalah tidak mati. Tidak mati artinya semangat dakwanya, semangat amal solehnya itu selalu dikenang oleh orang yang masih hidup. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mengatakan, Inna awliya Allahi la yamutuna wa innamat yantakiluna min darin ila darin ukhra. Sesungguhnya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah itu tidak mati. Mereka hanya pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, yaitu dari negeri dunia kepada negeri akhirat.
Nah, mereka para wali-wali inilah yang kita cari keberkahannya. Namanya istilahnya adalah tabarruk. Atau mungkin sering kita mendengar istilahnya tabarukan. Apakah tabarruk itu memang ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Karena akhir-akhir ini di kalangan saudara-saudara kita yang mungkin pahamnya beda dengan kita, mereka selalu menjustifikasi kepada umat Islam yang senang berziarah ke makam wali bahwa itu adalah perkara bid'ah, khurafat, jahiliyah, dan seterusnya. Padahal sebenarnya mencari keberkahan kepada para wali-wali Allah, baik dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal dunia, maka itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, yaitu babu ma zukira min dir'in Nabi SAW wa asahu wa sayfihi wa qadahihi wa khatamihi wa masta'malal khulafa'u ba'dahum min zalik mimma lam yuzkar kismatuhu wa min sya'rihi wa na'lihi wa aniyatihi mimma yatabarraku ashabuhu wa ghairuhum ba'da wafatihi. Artinya, bab yang menyebutkan baju perang, tongkat, pedang, bejana, dan cincin Nabi SAW, dan barang-barang yang digunakan para khalifah setelah wafatnya Nabi dari peninggalannya yang tidak dibagikan, rambut, sandal, dan wadah miliknya, dari barang-barang yang dicari berkahnya oleh para sahabat dan selainnya setelah beliau wafat. Maka ini adalah hadisnya sahih. Artinya istilah tabarruk itu juga dilakukan oleh para sahabat. Maka kita meyakini para ulama kita, salafus solihin, para wali-wali Allah, bahwa kehadiran kita mengunjungi makam wali Allah atau mengunjungi orang-orang soleh, maka di situ banyak nilai keberkahannya. Berkah adalah artinya ziyadatul khair, mengharapkan tambahan-tambahan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kita pada saat kita hidup mungkin hati kita merasa gersang, mungkin hati kita merasa risau, mungkin juga pikiran kita sedang kacau dan kalut, maka apa yang harus kita lakukan? Mungkin terjadi degradasi moral, degradasi iman, dan begitu banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Maka cobalah kita mencari solusinya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara hamba-hambanya, lewat perantara orang-orang solihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada sebuah doa yang sangat indah ketika Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku cinta kepadamu, dan jadikanlah aku mencintai sesuatu yang mendekatkan aku kepadamu, dan berikanlah kepadaku cinta kepada orang-orang yang kau cintai." Kalau Rasulullah sendiri berdoa minta agar Allah memberikan cinta kepada hatinya baginda Nabi untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka apalagi kita yang secara kualitas keimanan, kualitas ibadah, kemampuan ilmu, dan kualitas ilmu kita sangat jauh dengan beliau tentunya. Tetapi ternyata kemanfaatan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan mencintai dia. Inilah cara yang paling mudah bagaimana kita mencari kebaikan keberkahan hidup. Jangan pernah jauh dari orang-orang soleh. Jangan pernah jauh dari kekasih-kekasihnya Allah. Barang siapa yang selalu mendekatkan diri kepada kekasihnya Allah, barang siapa yang selalu mendekatkan diri kepada orang-orang soleh, maka semoga Allah mencintai dia. Karena yang dicintainya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga materi yang ringkas ini tentang tabarrukan kita kepada orang-orang soleh mengantarkan semangat kita di dalam kita menyampaikan dakwah, di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah lewat perantara para wali Allah, terus kita tradisikan, terus kita gaungkan, dan terus kita kerjakan sebagai bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah semua ridho kepada kita dan juga yang menyaksikan video ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.